Kembali lagi bersama saya, Juni Prayetno. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput atau memasukkan data aset desa ke dalam aplikasi Protades FG, tentunya untuk kebutuhan pendataan aset desa. Berapa sih kira-kira kekayaan desa kita yang dimiliki oleh pemerintah desa? Nah, caranya adalah seperti ini. Pertama, kita harus membuka aplikasi Protades FG. Jadi silahkan diinstal dulu yang belum memiliki. Cara instalasinya ada di tutorial-tutorial sebelumnya ya. Nah, ini masukkan username dan password masing-masing perangkat desa. Nah, setelah dimasukkan, masukkan kode verifikasi 89, kita klik login. Sekali lagi, untuk teman-teman perangkat desa yang desanya belum menggunakan Protades FG, silahkan download di www.protadesindonesia.web.id. Nanti akan kita kirimkan master aplikasi Protades FG-nya. Nah, kemudian di halaman dashboard ini setelah kita login, untuk mengakses menu atau fitur aset desa itu masuk di menu utama. Biasa ada tanda kotak 4 itu menu utama. Kemudian masuk di menu aset desa. Nah, di aset desa itu ada dua submenu. Yang pertama adalah kodifikasi aset desa. Kodifikasi ini sudah kita sesuaikan dengan Permendagri nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan aset desa. Nah, di sini ada tanah kas desa, ada alat besar apung, alat bantu, alat angkutan darat bermotor, alat bengkel, dan alat ukur, alat pengelolaan, alat kantor. Nah, karena saya hari ini akan mencontohkan untuk menambahkan aset ambulan desa lah katakanlah, maka nanti akan masuk di golongan asetnya yaitu alat angkutan darat bermotor. Ya. Nah, itu kita bisa lihat setelah kita klik alat angkutan darat bermotor, kita lihat rinciannya dulu. Rinciannya ada kendaraan dinas bermotor perorangan. Nah, karena hanya ada satu, berarti kita perlu tambahkan. Karena ini adalah ambulan, maka kita klik tambah. Nah, semisal di sini sudah otomatis ya kode rincian asetnya 3.02.01.02. Karena 01 tadi adalah kendaraan bermotor dinas perorangan. Nah, ini karena kita mau bikin semisal mobil ambulans. Ambulan. Nah, ini kita klik simpan. Jadi sudah otomatis nanti ketika kita pilih golongan aset kendaraan bermotor, maka di sini ada dua. Satu kendaraan dinas bermotor perorangan dan dua mobil ambulan. Jadi sudah ada rumahnya. Sekarang kita masukkan data ambulannya, yaitu masuk di submenu manajemen aset desa. Nah, di sini aset desanya sudah terlihat ya, ada gedung, ada printer, ada laptop Lenovo, ada traktor Kubota, dan lain-lain. Nah, untuk menambahkan aset, cukup klik tambah, kemudian kita isi asetnya. Nama asetnya apa? Misal, Grand Max ambulan. Jadi bisa diketik seperti ini atau disesuaikan. Kemudian kita pilih mobil ambulan. Nah, di sini sudah masuk atau sudah muncul di jenis kode rincian aset 3.02.01.02 mobil ambulan. Ini tinggal dipilih saja. Nah, nomor register asetnya nanti akan otomatis akan mengurut nomor 1 karena mobil ambulan kan belum ada. Jadi nomor 1. Kemudian asal-usul perolehan. Ini mobil ambulan ini dibeli melalui apa? Misal ada dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan lain-lain. Nah, di sini pilih yang dana desa, semisal dari dana desa. Kondisi asetnya bagaimana? Apakah baik, rusak ringan, atau rusak berat? Nah, ini kita isi baik. Tahun perolehan, semisal kita beli tahun ini, tahun 2026. Harga perolehan, semisal katakanlah 250 juta. Nah, tinggal diisi saja nominalnya 250 juta. Umur ekonomis, semisal 8 tahun. Kemudian keterangan spesifikasi. Nah, nanti didetailkan spesifikasi Grand Max yang dibeli. Nanti dapatnya apa saja, berapa cc, dan lain-lain ya. Nanti bisa diketik sendiri. Kemudian masukkan koordinat asetnya. Nah, kalau asetnya ini adalah mobil ambulan, itu kan home base-nya itu kan di balai desa. Maka kita setting di balai desa. Kita buka dulu Google Maps kita buka. Kemudian kita cari nama balai desa kita, misal balai desa Kebon Gembong. Nah, kita cari, nanti akan ketemu balai desa Kebon Gembong. Nah, kemudian kita klik kanan untuk menginputkan lokasinya. Jadi tidak harus di balai desa. Semisal katakanlah traktor. Oh, traktornya ada di RW mana, RT mana. Ya, ini disesuaikan di Google Map-nya. Kita
tentukan titiknya, kita klik kanan, klik kiri, kemudian pastekan di bagian latitude dan longitude. Nah, nanti otomatis akan mengenerate map-nya di sini. Kemudian upload foto dari asetnya itu. Karena ini adalah ambulan, saya tadi sudah siapkan foto Grand Max-nya. Nah, ini kita tinggal upload, bisa lebih dari 1 ya, maksimal 4. Kita klik simpan. Nah, setelah disimpan, di sini otomatis akan sudah masuk, yaitu ada Grand Max ambulan perolehan tahun 2026 seharga Rp250 juta. Sisa umur 8 tahun ya, karena dibeli tahun ini dan masa pakainya itu bisa 8 tahun tadi kita setting. Nah, ini bisa kita cetak juga. Apa yang bisa dicetak? Yaitu yang pertama, itu kita bisa cetak kartu asetnya. Kartu aset bisa dicetak langsung, semisal kayak meja kursi itu kan tidak hanya satu kartu, mungkin kita beli meja ada 10, maka kita tinggal ketik di sini jumlah stikernya 10. Tapi kalau mobil kan satu, ya satu saja. Ini bisa kita klik cetak. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada nama pemerintah desa, kemudian ini Grand Max, ambulan, dana desa tahun 2026, dan ada barcode-nya. Juga ada logo kabupaten masing-masing. Dan ini yang akan ditempel di barang asetnya. Kalau di meja ya di meja, almari ya di almari, kalau mobil ya ditempel di mobil, seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga bisa unduh, tidak hanya bisa langsung cetak ya, kartu itu juga bisa diunduh menjadi PNG. Nah, PNG kita unduh, kemudian kita simpan di sini semisal. Nanti kita bisa buka, kita kustomisasi sendiri dan bisa dicetak melalui kertas stiker. Nah, ini bentuknya adalah PNG. Nah, ini asetnya ya. Oke, lanjut. Selain itu, kita juga masih bisa mengedit aset, lihat foto, lihat lokasi, hapus juga bisa. Nah, hapus itu ada 2, teman-teman. Ada hapus karena salah input, berarti dihapus secara permanen, tidak mempengaruhi pengurangan aset, tapi juga ada penghapusan resmi, entah itu baik itu dijual, entah itu baik itu rusak, ataupun dihibahkan, atau yang lainnya. Jadi kalau resmi nanti masuk di laporan penghapusan aset di laporannya ya. Nah, ini contoh kalau kita mau cetak laporannya, itu kita tinggal klik ada menu tambah di sini, di samping kanannya ada klik cetak laporan aset. Ini kita bisa klik dan nanti akan muncul seperti ini. Laporan aset desa semester atau tahunan, rincian kelompok barang tahun anggaran 2026. Nah, di sini akan muncul, tadi kita sudah menambahkan, ada traktor ini 37 juta, kemudian ada mobil ambulan di alat angkutan darat bermotor. Nah, ini semuanya bisa tampil dan bisa dicetak. Nah, sementara ini Desa Dami memiliki aset total Rp429.792.000. Nah, ini untuk pelacakan aset dan juga penomoran aset seperti itu. Nah, ini kalau tab ini juga untuk penghapusan aset. Jadi kalau aset ini dihapus secara resmi, entah itu bahkan dijual, nanti akan masuk di tab penghapusan aset atau disposal. Nah, untuk melacaknya sendiri, nanti teman-teman bisa gunakan fitur lacak aset. Nah, lacak aset di sini itu kita disuruh untuk melakukan scanning barcode yang tadi. Jadi setelah barcode-nya di-scan akan muncul detail asetnya dan lokasi asetnya. Ya, mungkin itu terkait fitur-fitur aset. Jadi nanti bisa dimanfaatkan oleh desa. Tentunya ini biasanya dibutuhkan, apalagi inspektorat biasanya juga membutuhkan data ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk agar aset desa itu tidak hilang. Ya, jadi di Protades FG itu sudah lengkap ya, ada aset desa, ada kependudukan, ada plan surat menyurat, ada website desa, ada pertanahan, yang nanti akan kita ulas satu persatu. Jangan lupa juga tonton tutorial-tutorial sebelumnya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas.